biasa tuh orang mulai demen Jepang tuh satu karena anime atau manganya kan. Ya. Nah, yang kedua mungkin Anjir, ya, apa sih? yang kedua kan mungkin karena ya musiknya lah J-pop, J-rock. Ya, ya, Yang ketiga J-Rock, mungkin ya, ya mungkin demen emang negaranya. Terus ya. yang keempat kan biasanya orang mulai aware dan tertarik sama Jepang gara-gara JAV-nya kan. Lu yang mana nih? Dari Iya, mana nih? gue lebih suka, gue suka Jepang karena suka di blur, bro. Lo selain gue, lo ngobrol sama gue, besok lo ngobrol sama orang lain lagi, lo ngobrol sama siapa lagi, ya kan? Pasti lo kan ngundang, lo pasti kan pengen tahu dong, nih orang siapa, Instagramnya siapa, ya kan? Gue banyak orang yang gini, gue banyak event dipanggil event Jepang nih, karena gue suka banget sama Jepang. Karena bini gue kan mix ya, campuran orang Jepang, gitu. Jadi gue suka banget nih di dunia kerjaan ini, di dunia tentang Jepang lah ya. Gue udah bolak-balik Jepang udah sering banget ke sana karena gue pelajarin budaya Jepang gitu ya. Oh kayak gini, budaya Jepang nih gini, orangnya tertib, sopan, walaupun kaku, tapi dia baik gitu loh. Nah, cuman itu buat gue pelajarin. Karena buat apa, bro? Karena ternyata di Jakarta ini, di Indonesia, ini banyak kan perusahaan-perusahaan Jepang nih, bro. Kalau gue buat blog MC, kan lumayan, bro. Gitu istilahnya, ya kan? Iya. Berarti kan lo harus punya sasaran yang lo harus pengen nih. Supaya gue bisa dapat nih, apa ya, ya lo mungkin suka bola, tapi kan lo harus fokus ke bola terus dong. Gitu loh. Teman-teman gue pada nanya, lo kenapa sih, Jod? Kalau lo dikit-dikit lo ke Jepang mulu, lo dikit-dikit ke Jepang. Ya kan bini gue orang Jepang, gue bilang gitu. Cuman lo kenapa sampai budayanya lo total banget sama budaya Jepang ya? Karena gue pengen tahu, gue pelajari. Karena nanti di dunia buat kerjaan gue siapa tahu. Gue sampai dipanggil, bro. Gue waktu itu ke apa namanya, radio di Jepang. Gue udah ke MX Tokyo FM, ke Tokyo FM gue pernah dipanggil untuk siaran di sana. Terus gue ke apa namanya, radio Jepang, nasional Jepang, gue udah komplit banget, bro. Maksud gue karena gini, itu buat portfolio kita untuk ya kerjaan juga kan, gitu loh. Ngerti kan lo? Kayak NHK, NHK radio gue gila. Sampai NHK TV, radio, Tokyo FM itu tempatnya di Ginza. Itu adalah daerah kayak di sini, mungkin kalau di Jakarta itu udah kayak Menteng ya, daerah elitnya Tokyo. Nah, ujungnya sebelahnya Ginza itu udah istananya Kaisar. Nah, si Tokyo FM itu tempatnya di Ginza, bro. Gua waktu dipanggil sama anak radio di sana, mereka riset, googling gua, dia ngelihat Instagram gua. Oh, jadi suka Jepang, oke. Kebetulan tiba-tiba ada nge-DM gua di Instagram. Lo kapan mau ke Jepang? Oh, kebetulan gue mau ke Jepang nih bulan depan. Ya. Oke, gue akan ngundang lo ke radio ya, radio Tokyo FM, boleh nggak? Oh, boleh. Ternyata ya salah satu, ya gue bangga sih, gue seneng aja gitu. Gue sampai gue post di Instagram gue, dia kan di Instastory gue, karena gue seneng banget, gila. Karena gue main dapat ilmu, karena radio di sini beda banget sama radio yang di sana gitu kan, gitu. Di sana tuh ternyata radio itu adalah satu. Di Jepang itu, gue pikir mereka orang sibuk, dia nggak akan dengerin radio. Ternyata bro, semua sama pakai kita nih. Kalau nunggu stasiun, ya megang handphone. Gue kira dengerin Spotify atau lihat Insta. Mereka ternyata dengerin radio semua, bro. Karena di Jepang itu adalah daerah gempa. Oke, peringatan paling cepat lewat radio. Radio. Kalau langsung tuh penyiar radio. Terus dia banyak ada gempa di Kobe atau ada gempa di Osaka. Dia di Tokyo. At least dia tahu, wah gila, ini gempa di Osaka nih. Dari Osaka ke Tokyo 4 jam. Berarti apakah jalurnya kena juga nggak nih? Mereka orang-orang transportasi sebantu kehidupannya dia kan. Naik angkutan umum semua. Ternyata gue baru tahu, bro. Lagu sama dia dengerin lagu, cuman nggak yang sampai
Oh, suka, ya emang mereka suka semua sama lagu. Cuman dia mencari info. Hmm. Saking seriusnya tuh orang sana. Ya itu gitu. Gua ya kalau gue lihat, oh beda banget ya. Kalau kita di sini ya mungkin info sekarang penting juga. Tapi kan infonya beda kalau kita kayak, oh ini pas pasangan Pak Sutri ini kena gosip apa ya, ya kayak gitu-gitu. Ya kan? Ya, lebih banyak mencibir orang kalau Yang penting nyinyir dulu, share dulu yang nyinyir. penting. Nah. Iya, share Hmm. gitu. Tapi gue penasaran, Jod. Lu demen Jepang tuh awalnya gimana sih? Karena gini, kalau di Indonesia, biasa tuh orang mulai demen Jepang tuh satu, karena anim atau mangganya kan. Ya. Nah, yang kedua mungkin Nanti ya, bagus deh. yang kedua kan mungkin karena ya musiknya lah J-pop, J-rock. Ya, Dan ya, yang ketiga J-Rock, mungkin ya, ya mungkin demen emang negaranya. Terus ya. yang keempat kan biasanya orang mulai aware dan tertarik sama Jepang gara-gara JAV-nya kan. Lu yang mana nih dari Iya, empat ini? gue lebih suka, gue suka Jepang karena suka di blur, bro. Oh, Lebih seneng yang di blur. lu demen ada mozaik ya? Mozaik ya. Gila, gila. Gue suka Jepang tuh bro, sebenarnya gini. Gue tato gue banyak bro. Tato gue di belakang tuh tato Jepang semua. Oh, tato ala Jepang Tulisan lah Jepang. pokoknya ya. Ya, kanji gue. Kanji. Jadi gini bro, tahun 2008 itu gue baru punya tato nih ceritanya. Nyokap gue meninggal nih, nyokap gue meninggal tahun 2008. Gue kayak ngerasa gue kehilangan banget nih sama nyokap gue kan. Terus gue apa yang membuat gue kenang buat nyokap gue gitu. Gue tiba-tiba nih bro, tapi itu gue masih siaran itu. Pokoknya gue lagi kerja di agensi ya. Bos gue, waktu itu gue kerja di agensi, bos gue itu orang Jepang. Tanya, cowok nih. Orang pada ngomongin, gila nih orang galak banget sama gue. Satu karyawan nih semua pada benci sama bos gue nih orang Jepang. Karena terkenal galak. Ya lo tau lah, tipikal orang sana kan begitu ya. Kerja, lo nggak ada mainnya, lo kalau mau main waktunya lo istirahat, lo kerja lagi ya begitu. Waktu ya harus on time kan. Entah kenapa dia marah-marah sama gue waktu itu. Habis itu dia jadi kayak temen gue gitu, baik gitu. Anaknya bos gue ini masih muda. Sebenarnya waktu itu dia baru kawin juga waktu itu dia baru kawin, istrinya orang Jepang, istrinya di sana di Jepang. Terus tiba-tiba dia jadi teman sama gue gitu kayak belum pernah bos seumur umur nih ya, belum pernah ada bos nyamperin ke karyawannya ngomong gini, gue minta maaf ya, saya salah, saya marah-marah gitu, saya no hard feeling bro. Kalau semua orang pasti akan mengucapkan bos itu kan selalu benar perkataannya kan. Di mana-mana ya kalau di Indonesia ya gue ngerasa begitu. Pokoknya bos nggak bisa disalahin gitu. Tapi gue baru menemukan orang Jepang itu bos gue itu datang ke meja gue, minta maaf sama gue, dia ngakuin dia salah, dia ngakuin dia emosi, dia ngakuin ini. Udah. Di situ bro, gue baru mikir bro, gila nih orang. Gue bersama gue kerja dulu di kantoran sampai sekarang, jarang gue menemukan bos gue yang lokal nih, dia marah minta maaf sama gue, minta maaf sama karyawannya. Gengsi biasanya. Ya lo salah, gengsi. Kan bos selalu benar, ya kan. Itu gue udah mulai tahun 2008 gila nih orang nih. Udah nih, nyokap gue meninggal, terus tiba-tiba bos gue yang Jepang nih datang ke rumah gue, ngelayat nih ya kan. Gila nih orang kok baik banget ya. Udah ngobrol, cabut lah, dia dipindahin lah, balik lagi dia ke negaranya. Kita ini. Gue nggak pernah ketemu. Habis itu ya udah enggak, gue pernah kontak dia or apa pokoknya. Terus tiba-tiba nih, gue ada satu kerjaan, gue dikirim ke Jepang gue tahun 2010. Gue ada kerjaan, ada pameran otomotif. Ada Tokyo Show itu kan, apa namanya? Tokyo Motor Show. Tokyo Motor Show. Gue dikirim ke sana, di perwakilan dari Toyota, gue ke sana. Nah, di situ bro, gue mulai gila ini, woy. Gue cinta Jepang itu karena gini, secara perpaduan antara modern sama tradisional.
Ngerti kan lo? Iya, Itu iya, iya. bangunannya mewah, bro. Lah, ya kan Tokyo itu bangunannya mewah. Lo masuk ke Jepang kan masuknya ke kota yang benar-benar kota maju banget ya. Cuman ada di kota yang mewah ini, modern ini, dia ada tradisionalnya, dia ada kuil. Gue masih menemukan rumah yang ada tradisionalnya, nyempil walaupun masuk gang, nyempil. Perpaduan budayanya, walaupun udah modern, dia masih menghargai orang. Itu yang gue suka. Ketemu orang masih nunduk. Gue nyasar, gue nyasar sampai ditarik tangan gue sama kakek-kakek. Sini dituntun. Lo naik bis yang itu ya. Lo naik kereta yang itu. Coba lo bayangin tuh. Ada nggak kalau di Indonesia begitu? Ditarik lo tangan lo bingung lo mau kemana jalannya. Terus lo nanya, oh lo kesini. Lo dituntun tangan lo sampai. Mulai di situ bro, gila nih orang. Oh, jadi gue sukanya itu. Ya salah satunya ya itulah ya. Javnya juga oke lah bro. Berarti ya, ini tapi ya. emang Berarti lu ini ya, bener-bener emang karena faktor orangnya ya. Ya, orangnya bro. Nah, tapi lucunya bro, ini jodoh bro. Bini gue kan bapaknya orang Jepang ya. Iya. Yeah. Ibunya orang, tapi tinggal di sana, udah tinggal di Jepang semuanya, keluarganya. Waktu gue kawin itu gue tahun 2016 bro. Lu pernah dengar nggak waktu zaman Jak FM ada Jody mencari cinta? Ah itu gue tahu tuh. Gue tahu. Lu cari jodoh. Tapi radio yang bikinin lu buat cari jodoh. Kampret itu. Itu lucu banget deh. Ada 525 kandidat cewek yang daftar. Harusnya lu happy dong. 500 lebih cewek ngantri buat ngedate sama lu. Capek bro, mas tiap minggu ya kan. Jadi lo 525 ini disaring jadi 50 jadi 25, dipilih ya 25 jadi 15 jadi 10 jadi 5 jadi 3. Siapa yang terpilih? Oke. Ternyata kita langsung ngambilnya dari 15 kandidat saat itu. Udah dipilih nih CV-nya, cewek-ceweknya dipilih nih. Udah ada. Tiap minggu gue harus ngedate bro. Hari Sabtu gue sama cewek A, minggu depannya gue sama cewek yang B, ya kan. Gila lah namanya Jod. Gila nih tiba-tiba nih, gue baru masuk ke 13 kandidat cewek. Pokoknya sebelum itu cobaan gue udah banyak banget bro. Cobaannya adalah gue dari keluarga gue, dari teman-teman gue tongkrongan, dari teman-teman main, sahabat gue, saudara gue, nelfonin gue. Lo ngapa-ngapain lo pakai acara Jody mencari cinta? Emang lo kagak bisa lo nyari cewek sendiri jodoh gitu kan? Gue juga kagak tahu nih. Gue kan acara itu kan dibikinin sama radio gara-gara gue dulu punya mantan gue orang Jerman. Gue pergilah ke Eropa. Kitanya. Kalau gue mau kawin kan, cuman beda agama bro. Saat itu. Cewek gue bule, terus dia tinggal di Jerman, gue ke sana. Tiba-tiba nih, anak-anak Jak FM ngomong, yaudah lo jadiin ya, lo nikahin ya. Gue beli cincin, udah ngelamar dia. Pokoknya ada satu hal yang gue nggak bisa omongin. Udah balik dari Eropa lah gue sedih nih ditanya sama anak-anak Jak FM. Gimana Jod? Jadi dong kawin lo. Kagak. Hah? Dia kagak mau kawin? Kagak mau. Gini ya, orang tuanya nggak setuju lah. Bule masa sih ada orang tua yang nggak setuju? Ada juga lah. Kalau bule pendidikan tuh banyaknya yang nggak setuju. Gue bilang gitu. Kalau bule yang nggak pendidikan, rata ya udah lo terserah anak gue mau lo kawin mau kagak gitu loh kan. Iya. Ya udah nih, gue pulang nih, gue siaran disangkanya gue sedih bro. Tuh ceritanya. Ya, emang sih pikiran gue agak sedikit kosong sih ngeblank gitu. Peki ngomong gue agak program director gue gini, Fek kumpulin tanpa sepengetahuan gue. Kita bikin aja yuk daripada Jodinya sedih, bikin Jody mencari cinta gimana. Gue kagak tahu bro, gue nggak dilibatin meeting. Terus tiba-tiba jadi aja ya. Tahu jadi ya. Yeah.
Tiba-tiba gue lagi buka Facebook. Eh. Lah, Facebook aja kan, kok ada bannernya Jody Mencari Cinta nih, apaan? Gitu. Hmm. Bikinlah program itu, bro. Mau nggak mau dong. Gitu loh. Nah, udah nih, kandidat udah ada nih ceritanya. Pokoknya yang ke-12, 12 itu. Pokoknya gue udah dapat masukan gak enak juga lah sama keluarga gue, sama saudara-saudara gue. Sangka gue nggak bisa cari cewek, nggak bisa cari jodoh lah apa. Hmm. Ternyata bini gue yang sekarang ini, nih bini istri gue, Hmm. itu adalah kandidat yang ke-13. Nomor 13. Nomor Hmm. 13. Hmm. Hmm. Ceritanya, gini, ini lucu. Bini gue ini nggak tahu dia itu didaftarin sama teman kantornya. Bini gue kan Hmm. kerja, bini gue kan kerja di Sumit Mas nih, perusahaan Jepang, ya Iya, iya, kan. iya, iya. Hmm. Nah, dia kerja di sana, dia baru 3 tahun di sini. Ceritanya baru 3 tahun di Indonesia, terus dia di penempatan di Tamrin di Sumit Mas itu, ya dia belajar bahasa Indonesia, udah lebih bagus lah, lumayan. Tiba-tiba didaftarin sama temennya, teman kantornya, karena teman kantornya pendengar Jak banget, pendengarnya joki banget, Hmm. gitu. Didaftarin lah, ditelepon sama tim kreatif Jak FM, bini gue kagak tahu, nih apa, dia bingung kan, ikut acara ini ya, Hmm. nggak, saya nggak tahu katanya gitu gitulah gitu ya. Udahlah bro, ketemuan di Kemang ya, di waktu itu gue ingat banget di Pizza Marzano, di setting sama Jak FM. Pokoknya kan setiap kandidat pertama tempatnya beda-beda kan, Hmm. restoran atau di Hmm. hotel atau di mana gitu. Ya udah nih, gue ketemuan sama bini gue ini, gue nggak ada feeling loh bro, Hmm. karena gue udah malu di program itu sebenarnya. Hmm. Karena abis program yang ke-13 itu, ke-14-nya bini gue, abis ke-13 bini gue, ke-14-nya gue stop program itu, gue mundurkan diri. Oh, oke. Lu udah malas soalnya sebenarnya. Udah malas karena tekanan Hmm. dari keluarga kan, tekanan Hmm. dari keluarga, tekanan dari teman-teman gitu. Hmm. Hmm. Ya udah, gue ke-13 ini nih, bini gue ketemu ya biasa aja. Oh, lo orang Jepang? Iya, bokap Jepang. Ya, ibu orang Indonesia, tapi udah lama saya lahir dia juga kan, lahirnya juga di Jepang, orang apa gitu. Oh iya iya, udah. Cuma ngobrol gitu doang gue. Hmm. Nah, udah ketemuan, oh iya. Dia ditemenin sama teman kantornya yang ngedaftarin. Gua sama tim gua Jak FM kumpul, ditonton lah gua tuh kan ngedate ya kan sambil makan malam. Lu berarti first date lu awkward banget dong ya? Lu ditonton soalnya. Ya, gue ditonton banget. Gue dibikinin videonya, lo bayangin semua Hmm. kandidat dari yang pertama sampai yang Hmm. ke-13, 14 Hmm. tuh dibikinin video, bro. Hmm. Gila awkward banget gue. Gue nggak ada feeling, bro. Hmm. Udah nih. Oh, gue cuma cerita gitu. Gue ingat banget gue cerita. Gue dulu bos gue orang Jepang. Gue bilang gitu. Gue bilang, namanya Saito. Dia sekarang udah tinggal di Jepang. Oh, pokoknya gue cerita lah gitu. Tentang Hmm. Jepang juga. Oh, ya udah pernah ke Jepang? Pernah, gue bilang. Begitu gue baru sekali ke Jepang. Oh, ya udah. Itu acara tahun 2014, bro. Hmm. 2014, 2015, pokoknya 2014 itu acara stop, gue sampai 2015, 2016 gue nggak pernah kontak bini gue. Hmm. Ingat Terus? banget tuh gue. Januari, tiba-tiba gue bisa ketemu dia lagi, tuh ini lucu. Hmm. Lucunya adalah, gue kan kerja jadi promotor musik nih, Hmm. plus agency juga. Jadi, gue ada tamu-tamu dari Jepang nih, mereka mau datang ke Indonesia. Gitu, dari perusahaan record label dari Hmm. Jepang. Hmm. Itu ada sekitar 7 orang. Gue butuh penerjemah, bro. Mereka nggak bisa bahasa Inggris, Hmm. semuanya bisa bahasa Jepang. Gue butuh LO, penerjemah orang Jepang, penerjemah untuk ketemu sama tamu ini kan. Hmm. Gue cari anak UI dong, anak sastra. Hmm. Hmm. Ngerti kan? Banyak. Anak sastra UI Hmm. banyak ya kan, Hmm. sastra UI, sastra macam-macam lah, sekolah kampus. Gue cuma dapat 5 orang. Ceritanya, gue dapat 5. Yang mereka bisa pasif bahasa Jepang banget, jago, ada 5. Oke, yang bayar tuh semua udah urusannya sama kantor gue ya. Hmm. Cuman gue ada 1. Gue kurang 2 orang lagi, bro, saat itu. Wah, itu lagi susah banget deh, kurang 2 aja. Gue tuh lagi pas di kantor, gue mikir, siapa ya? Gue pernah ketemu orang Jepang, gue bilang gitu. Gue pernah ketemu sama orang mix
campuran orang Jepang, orang siapa ya? Gue gila men 2 tahun ya kan. Ternyata bro, gue gini, oh iya, gue tiba-tiba kepikiran di jalan di mobil, bro. Oh iya, pernah waktu itu ada acara Jodi Mencari Cinta, salah satunya si cewek ini orang Jepang, bapaknya pernah di sini. Oh mudah-mudahan masih ada di sini kali ya gitu. Gue nggak tahu nomor teleponnya bro, sama sekali nggak tahu, di phone book gue juga nggak ada. Gue tanya sama orang kreatif gue di kantor di Jak FM, produser gue. Waktu itu produsernya masih Ican, gue ingat banget. Chan, lo punya nggak teleponnya? Gue bilang gitu. Yang Andi Dati, yang itu tuh, namanya Rijana itu, yang orang Jepang itu. Oh ada Jod, ada. Wah, lo ada apaan lo? Jadi gitu, ditanya. Gue ada urusan kerjaan, gue butuh penerjemah nih. Gue bilang, lagi susah banget cari penerjemah. Dikasih lah nomor teleponnya ini. Nomor teleponnya si siapa namanya istri gue ini sekarang, calon istri gue. Terus gue bilang, wah ini kali mudah-mudahan teleponnya masih sama ya, nggak dirubah ya. Gue telepon, apa enggak udah balik lagi nih orang ke Jepang ya kan, karena dia baru dikontrak 3 tahun di sini. Gue telepon, nah teleponnya masih ada. Gue tawarin kerjaan, mau nggak bantuin gue? Lu masih inget nggak gue Jody yang dulu di Jak FM yang pernah ngedate, bla bla bla. Dia ngomong, oh sini gue bantuin, lo nggak usah bayar gue. Wow, gue seneng banget. Ternyata nyambung nih. Nah, ketemulah satu kerjaan, bro. Gue ketemu lagi. Ya udah, sekarang jadi istri gue. Ternyata satu kerja, baru gue timbul, wah, gue timbul suka nih, gue timbul cinta. Ya itu di situ. Ya lo jadi istri gue. Lo mau nggak kawin? Oh, lo udah punya pacar belum? Gue tanya belum. ada cowoknya orang Jepang, pacarnya di Jepang, tapi udah gitulah gini. Ya udahlah. Itulah jodoh nggak kemana bro. Iya, ini bener-bener jodoh tuh nggak lari kemana. Lu tuh bener-bener ini banget ya. Diterapkan banget sama lu ya. Iya, gue udah suka dari Jepang tuh udah lama. Ketemu begitu. Gitu kayak gila. Ini gue kok kembali lagi ke sini gitu, kayak reborn, kembali lagi kayak ke belakang, flashback lagi. Gue kayak flashback ngeliat, iya ya, gue dulu udah suka Jepang, ketemu Jepang lagi, Jepang jadi istri gue orang Jepang. Gitu. Takdir lu bener-bener Jepang banget ya, nipong banget ini emang ini. Nipong banget bro. Gitu. Gue suka sneakers itu ya begitu, gara-gara sneakers nih. Gue suka sneakers karena orang Jepang ini sukanya gaya ya, suka gaya. Iya. Dia lebih penampilan ya. Cuman gue pikir gini, dulu gue apaan sih sneakers tuh, ya udahlah gue punya paling cuma 3 biji, 4 biji ya kan. Kayak gitu. Ya udah cukup yang gue punya aja. Cuman tiba-tiba gue pernah jadi manajer band Alexa Band, di endorse lah sama Adidas. Di endorse lah sama Adidas selama 3 tahun. Gue gila, itu aparel, dari aparel, sepatu, Adidas, macam-macam ya kan. Itu gue tinggal ngambil aja kan. Dari jaket, apapun. Terus gue tadi begini, gue pikir sepatu kok banyak banget di rumah ya kan, tapi nggak, paling gue pakai itu aja lagi, kadang itu aja lagi gitu kan. Terus tiba-tiba ada nih, gue pas lagi ke Jepang, ada orang Jepang nih lihat gue, dia nggak bisa bahasa Jepang, tapi karena gue sama bini gue, dia ngomong gini, maksudnya dia tuh lagi nyari sepatu yang lo pakai, Adidas ini yang lo pakai ya, Adidas Samba ini lo pakai. Ini beli di mana, kata dia gitu. Karena gue nggak ngerti bahasa Jepang kan. Gitu. Terus gue bilang, gue dapetnya di Indonesia. Gue bilang gitu, karena saya dikasih. Gue bilang gitu. Ternyata Adidas yang gue pakai itu ada cuma warnanya ya Allah, warnanya ungu tua. Sambanya terus cuma stripnya tuh putih, white gitu ya, white. Terus simple gitu. Ternyata ada nomor serinya bro di dalam itunya, di dalam lidahnya ada serinya. Si Jepang itu susah banget dapetin yang ketemu di jalan sama gue itu. Terus ditawar sepatu di tengah jalan gitu? Iya. Lo tahu kaki Jepang kan, orang kaki Jepang kecil-kecil ya? Iya, kecil-kecil. Kaki gue 43. Dia kakinya 42. 41,5 apa 42, lupa deh gue. Maksain bro. Gue mulai di situ, gila nih orang, nggak kenal, random di jalan,
nyetopin gue pengen tahu nih Adidas Sambanya tipe berapa, nomor serinya sekian, gue juga sampai bingung. Gue dikasih waktu itu gue karena gue di endorse, gue bilang. Terus dia bilang, gue suka nih kalau mau gue bayar. Kaki lu berapa size-nya? Gue bilang gitu kan. Size lu berapa kaki? Size gue 41, 42, gue lupa. Size gue 43, gue hampir 44. Gede kaki gue. No, nggak apa-apa kata dia. Gue tuh masuk ke toko sepatu, gue copot sepatu gue. Nih, ya udahlah kalau lo maksa gue apa? Lo beliin sepatu gue baru tuh. Gue bilang gitu. Tuh ada Atmos, ada ABC Mart, ada apa namanya Kick Slap, gue bilang gitu. Gue disuruh nunjuk bro, lo beli yang mana terserah. Kata dia. Diganti gue sama sepatu juga. Sampai segitunya ya, gila ya. Random, ini orang nih random banget men. Gue nggak kenal sama dia sama sekali, di jalan lewat, taunya dia nyetopin gue. Wah gila nih orang. Terus gue ngeluarin duit dia gede untuk gantiin sepatu gue. Nih udah nih, lo dapat sepatu baru, lo mau nggak? Apa lo mau duitnya aja atau mau? Dia sampai bela-belain, gue suruh tunggu. Dia ngambil duit ke ATM. Lo butuh lo berapa? Umpamanya harga kalau dirupiahin nih ya, dia ya Adidas kan nggak sebegitu mahal seperti Nike kan gitu. Itu sepatu second bro, udah kena hujan, udah ya warna kulitnya udah agak pudar gitu. Dia masih kalau di rupiah dia bayarin itu, gue ingat banget 2 juta. Samba 2 juta. Gue. Udah pernah lu injek-injek, udah pernah lu pakai. Iya. Ya. 1 tahun lebih gue pakai, 1,5 tahun lebih. Dibayarin 2 juta. Cuman pengen tahu nomor serinya doang. Dia katanya akan ditaruh di mana gitu. Dia tuh ternyata punya blog. Oke. Fanbase-nya Adidas dia gitu. Gitu. Jadi dia itu kolektor ya. Kolektor juga. Nah udah. Beruntung mulai di situ gue ya udah gue suka sneakers. Ya udah gue segitunya kalau orang tahu ya kalau ada nomor serinya. Jadi orang tuh nggak sembarangan punya sneakers tuh. Ya dia main beli-beli aja, ternyata tuh harus tahu sejarahnya juga ternyata. Itu ceritanya kayak Jordan lah ya, gitu AG1 ya kan. Sejarahnya gimana nih, apa sih Brad ini gimana, yang ini gimana, kan punya historinya gitu. Tapi untung lu ketemunya di Jepang ya, Jot ya. Oh, lihat ada sepatu nih, udah gue bayarin deh sepatu lu. Lu mau beli yang lain gue beliin. Coba di Indonesia. Sepatu lu sini. Lu nyeker lu pasti pulang. Iya. Dibegal, bro. Dibegal lu. Gawat orang sini mah, bro. Iya. Yang ada lu pulang nggak ada nyeker. Cuman pakai kaos kaki. Iya, bener itu dia tuh. Bener banget. Ya itulah. Mulai suka sneakers ya begitulah gitu. Tapi gue pernah lah, gue ngalamin di Palak, gue pernah juga zaman SMA, gue sering banget. Oh iya, gitu. gue juga pernah berapa kali. Gue ingat tuh terakhir kali gue di Palak tuh SMP. Itu gue lagi pulang main bola. Ya biasalah main bola gitu kan, bajunya kan udah mulai kita mulai pakai yang ini bagusan dikit lah, ya kan. Udah mulai kerenan ya. Iya, udah mulai kerenan. Itu udah kelar tuh main bola tuh, udah kelar main bola, jalan mau pulang kan. Pas mau pulang, gue tuh inget banget, gue pakai sandal Adidas yang edisi Newcastle United. Jadi Adidas di tengah itu logo Newcastle United. Lagi jalan sama temen gue beberapa orang. Itu ada beberapa orang juga di ujung nyamperin. Biasa malah. Iya, sandal gue dituker tuh gak. Sama sandal jepit. Gila. Sandal jepit dia. Itu terakhir kali gue di Palak itu SMP itu. Iya. Gila men. Orang Malak tuh nggak ngeliat tempat bro. Parah deh. Gila. Gue kalau inget lagi tuh gila banget. Di kamar mandi. Gue di kamar mandi, lo bayangin di toilet umum di mall. Lagi sepi, gue lagi cabut sekolah SMA. Sepatu gue, bro, sepatu juga udah robek-robek bro, sepatu gue Converse yang udah hancur, ya kan, udah bolong-bolong. Dia ngincarnya bukan sepatu sebenarnya tadinya, dia ngincarnya duit, ya kan. Muka gue berduit kali apa gimana, kagak kali muklis gini muka gue muka iblis ya kan. Tapi pikir gue orang kaya kali apa gitu kan. Sampai tahu dong gue lagi pipis gue. Gue pakai seragam SMA, bawa tas. Gue lagi cabut sekolah, gue datang ke PIM.
PIM 1 dulu masih PIM 1 tuh. Belum ada PIM 2. Pipis. Wah, dingin nih di baju sekolah gue ditempelin pisau. Wah, apaan nih gue nengok. Itulah anak pakai pakaian preman gitulah, pakaian biasa. Pas labung. Dompet mana dompet? Buka kan dompet gue. Lo makan tuh, cuma ada 1.000. Ya kan, 1.000 rupiah. Ambil duit gue 1.000. Dompetnya dibalikin. Wah, dikorek-korek kantong gue. Ada koin. Diambil. Tempel dia berdua kan nempelin gue, satu nancepin peso, yang satu jagain lihat pintu kamar mandi, ya kan, kalau ada yang masuk nggak boleh masuk dulu. Gitu. Wah gila nih orang, gue ribut di dalamnya kelar nih, gue ketusuk nih, ya kan, gitu. Temen gue di luar masalahnya, temen gue lagi makan di luar, jadi gue cuma lagi pipis. Wah nggak ada handphone, zaman SMA mana punya handphone ya nggak kan, atau apa, handphone masih keambil juga. Wah posisi gue udah ke pojok banget. Udah nih, dia ngelihat banda gue udah nggak ada juga, ya kan, apalagi yang mau diambil, duit paling 1.500 rupiah, ya kan. Wah gimana dia mungkin mikir, lihat barang gue, wah sepatu buluk, dan ambil juga bro, gila nggak? Sampai gesper gue, mending kalau gesper mahal, gesper lo tau kan dulu kan gesper gunung, tali gunung, ya kan yang kotak tuh, dia kan murah. Ditarik juga bro, orang emang mabok obat ya pasti kan semua lihat pasti berharga aja. Udah gue dipretelin, gue keluar dari kamar mandi, gue nyeker cuma kaos kaki gue doang. Untung kaos kaki gue kagak diambil. Coba kalau diambil parah lagi tuh. Tas gue diambil, isinya buku-buku sekolah gue, tas gue semuanya buku-buku sekolah diambil. Itu kan tapi kan itu di PIM ya? Kok di PIM WC-nya kayak WC di terminal gitu sih? Kosong bro, waktu itu siang kan, pagi, jam 10 pagi kan gue cabut sekolah, belum rame. Ya gitu, gue posisinya WC-nya itu bukannya di tempat makan, jadi gue masuk, jadi gue misalnya sama temen gue berempat, yang bertiga temen gue ke atas ya, gue ke tempat makan, gue pipis dulu ya, dia jalan menuju agak jauh baru ke tempat makan. Nah itu kan masih kosong jam 10 pagi, kita pada cabut sekolah ya kan, baru buka mallnya. Buset, belum ada siapa-siapa itu. Gila, gue bilang, tempat sekeren ini masih kena gue dipalak. Gila, gue bilang gitu. Gue ngadu nih, ngomong ngadu. Merasa bersalah nggak? Merasa bersalah nggak lu? Bersalah apa? Iya, lu kan bolos, terus ternyata kena palak. Oh iya. Ini karma nih. Ya itu karmanya bro. Makanya kalau lo bolos udah paling bener udah nongkrong aja di taman, jangan masuk ke mall. Di taman juga dipalak juga ya. Palak juga. Sini lo. Udah paling bener nongkrong di rumah temen ya nggak sih, rumah kosong udah. Iya. Di rumah kosong dirampok. Wah, udah emang udah sulit. Lu sneakers punya berapa banyak sih sekarang? Punya berapa pasang? Ada 160-an ya sekarang. Gila, 160-an. Itu mostly Air Jordan semua itu? Sekarang gue lagi nggak suka Air Jordan. Air Jordan banyak. Gue mostly Air Jordan. Cuman sekarang gue mix. Jadi gini, dulu gue suka banget sama AG1. Tapi semakin kesini nih, di tahun 2018, mulai tahun 2019 awal, Jordan itu udah kayak kacang ngeluarinnya bro. Jadi kayak handphone koran terbaru. Ada lagi. Betul. Kalau kita ngikutin, gue kayak gila. Jadi gue akhirnya jadi agak bosen ngeliatnya. Ini gue kasih tahu ya teman. Ini kan ini ya ini yang kalau udah gue pakai aja gitu kan. Kalau siap gue pakai, itu ada campur, ada Air Max, ada apa gitu kan, ada Vans atau apa. Cuman kalau ini kamar gue ya ini tuh bro, tuh dia ya gue taruh lemari. Lemari baju isinya kotak sepatu semua. Bro.
Udah, ya sampai atas-atas, sampai udah nggak muat bro, lihat bro. Gila. Itu bini lu nggak ngomel lu? Ya dari awal gue udah ya beginilah, udah suka lah hobi gue. Hobi gue emang udah sneakers kan, jadi dia udah tahu asal jangan hobi gue main cewek aja gitu kan, dia nggak suka. Iya, semua juga nggak suka kalau lu diduain. Jadi waktu itu pertama kali gue kenal sama bini gue pas gue nikah tahun 2016, gue udah bilang, kan gue ajak rumah gue kan, sebelum gue misah sama orang tua gue, punya rumah sendiri gitu, gue ngomong, jadi gue lagi beres-beres rumah nih, beres-beres kamar gue untuk pindahan, udah tinggal bareng sama bini gue, ya ini nih, dia kaget lihat kamar gue, loh, banyak sepatu, udah banyak sneakers loh, begini. Hobi gue ini, pokoknya hobi gue dua, yaitu sneakers sama motor. Gue kan suka pecinta Vespa ya, klasik ya. Vespa. Nah, jadi gue udah bilang dari awal, gue suka motor klasik, gue suka hobinya Vespa sama sepatu. Jadi lo jangan kaget, gue bilang gitu. Kalau lo hobinya apa? Bini gue tadi nggak punya hobi bini gue. Sekarang bini gue udah mulai suka sama sneakers, bro. Jadi kalau gue beli, dia juga harus beli gitu. Atau enggak dia beli, gue juga harus punya juga gitu loh, bro. Sekarang begitu. Ya untungnya gue udah ngerem nih, biar aja bini gue. Kalau bini gue ya udah lo pakai duit lo sendiri ya, gue bilang gitu. Kalau pengen dia punya ada sneakers yang dia suka, ya udah deh gitu kan. Silahkan. Cuman gue senangnya nih, ada yang teman gue orang kerja di Nike, orang Jepang. Dia kerja di Harajuku store, di Nike store di sana. Dia kebetulan temannya bini gue, teman sekolah bini gue. Mereka itu kalau gue lagi ke Jepang, gue selalu gue nggak ke Jepang pun, dia ngimelin gue. Ini ada Nike nih, Jordan 4, Jordan 3. Kalau lo nggak suka Jordan 1, ada Jordannya. Lo mau nggak gitu? Terus gue bilang, cuman nggak enak nih, orangnya baik banget ya. Jadi beberapa kali dia ngirimin bro, ngirimin free, gue dikirimin free sama si teman bini gue ini orang Jepang. Ya paling gue cuma bayar shippingnya doang ya kan, bayar shippingnya doang, pengiriman barangnya doang. Gue mau bayar nggak boleh sama dia, jangan. Gue pokoknya lo tinggal post aja ntar lo di Instagram atau di mana, lo udah lo bilang ini aja lo bilang aja ini lo kasih tahu kalau lo dapat di Nike Harajuku Jepang gitu aja. Oh ya udah. Gitu minta dimention aja di Instagram. Enak dong lu dapetin Nike Air Jordan kayak begitu. Sedangkan orang-orang mungkin harus ngantri, harus nabung, lu dikasih. Rezeki bro nggak kemana, Marjuki kacang tane, rezeki nggak kemana ya. Iya. Tapi lu gila sih, koleksi lu sih gila sih. Gue juga punya teman juga sama kayak lu, koleksi Air Jordan 1 juga banyak banget. Parah ya. Iya, sakit tuh orang. Tapi tadi yang lu bilang Air Jordan 1 itu udah mulai sering, terlalu secara frekuensi banyak banget barang barunya, bener sih. Jadi bosen ya. Iya. Gue ngeliatnya jadi sekarang, kalau ke mall tuh orang pakai Air Jordan 1 tuh kayak jadi pasaran banget jadinya. Iya, itu dia. Makanya gue tuh kayak ngeliat gimana si Jordannya sendiri mungkin ya, si Nike-nya karena ngeliat pasarannya, kok gila nih naik banget, jadinya dia ngeluarin model yang AG1 juga, tapi cuma dibedain warnanya. Ya kan sekarang gini, ada navy blue, AG1 navy blue, ada yang baru lagi nih yang navy blue, ada baru lagi yang sekarang itu yang apa sih? Wah, gue udah nggak tahu namanya deh. Terakhir tuh gue tahu yang navy blue ini yang biru, stripnya Nike-nya itu warna silver. Ini biru. Ini paling baru tuh. Gue baru kemarin gue lihat baru rilis di Amerika. Sekarang udah masuk ke toko sepatu di Hoops, ya kan? Hoops.
di Hoops Indonesia itu udah masuk, dia baru kemarin gue baru masuk. Itu yang terakhir. Tapi kemarin nongol lagi bro, ada yang hitam merah muda, wah gila, banyak banget gue bilang gitu. Ya itu jadi kesannya jadi kurang apa ya? Kalau gue lihat dulu mungkin punya Jordan tuh pakai Jordan 1 punya pride lah gitu loh. Sekarang kayak jadi kayak kacang ya kayak gitu loh. Kelasnya jadi ya orang apa mengubah mungkin si perusahaan ini si Jordan mengubah salary-nya kali mau naik kali apa gimana kali ya kan pendapatannya bisnisnya dia pengen naik atau gimana tapi menurut gue sih sayang ya gitu loh. Kalau dia punya satu brand menurut gue sih tahan dulu sekarang tanggung keluarin berapa pair gitu loh ya kan ini gila nambah lagi modelnya gitu orang kan jadi gila nih bingung kan gitu loh. Itu juga jadi sebenarnya nggak ada nilai bener value jadi hilang gimana ya value jadi hilang kayak lu hanya beli barang retail biasa aja. Iya, itu dia. Kan? Nggak ada. Itu juga yang sebenarnya salah satu alasan juga kenapa gue tuh dulu Adidas banget, Jot. Wah Adidas di mana-mana lah. Apalagi dulu gue juga demen Real Madrid kan. Real Madrid kan masih pakai Adidas. Adidas, oh iya. Pas zaman Beckham juga tuh. Cuman lama-lama ya bosen juga karena terlalu pasaran dan ada terlalu di mana-mana. Sampai akhirnya tahun berapa tuh 2012 2013 tim Liga Inggris Tottenham Hotspur tuh Spurs pakai Under Armour tuh. Wah, keren. Pakai Under Armour kan keren nih udah gitu pas Gareth Bale lagi jago-jagonya nih. Kok ini baju keren ini aparel ya. Jadi gue mulai aware nih sama ini. Terus The Rock jadi brand ambassador-nya. Ya udah, gue pelan-pelan mulai gue ganti dan ya memang sih kalau secara brand awareness-nya memang Nike sama Adidas masih tetap nomor 1 lah ya. Tapi kalau ya kayak tadi lu bilang, kalau secara pasaran, gue masih lebih suka Under Armour sih. Walaupun sekarang ini mulai pelan-pelan naik ya, tapi ya, at least kalau gue ke mall nggak ketemu sesering. Nggak banyak. Iya, sesering orang pakai Adidas atau Nike. Itu yang kadang-kadang suka, ya gue nggak tahu sih, tapi ini opini pribadi ya. Males sebenarnya kadang-kadang ketemu orang, bajunya sama, sepatunya sama. Iya, kalau malas juga kan ketemu di mall, lo lihat ketemu bajunya sama sepatu sama kan males kan gitu. Iya. Untungnya kan kalau gue bilang gitu, untungnya kan kayak semua produk fashion, kayak Adidas sama Nike itu kan dia punya berapa model untuk sneakers ya, gitu loh. Jadi kalau gue lihat di mall nih, masuk ke mall, wah gila sekarang lagi zamannya AG1, orang pakai AG semua. Gue malas tuh bro. Untungnya kan Nike ngeluarin tuh, ya kayak Adidas juga sama, dia kan ngeluarin Samba, ya kan, ada ngeluarin Stan Smith gitu kan. Tapi secara model pasti beda gitu kan, kayak Nike ngeluarin Air Max, ya kan, ngeluarin Nike SB. Jadi gue masih nggak sama nih sama orang gitu, semua orang pakai AG1 gitu kan. Kalau gue masih mau lah pakai Nike Air Max gitu loh kan. Jadi gue merasa beda gitu. Cuman iya, jadi kelasnya kalau menurut gue ini khusus untuk Jordan ya, untuk Jordan doang nih. Untuk Jordan tuh kelasnya value-nya nilainya tuh sekarang malah jadi kayak miss gitu, jadi kayak makin orang makin menurut gue kayak ini brand bukan brand yang kuat gitu loh. Menurut gue ya gitu sekarang ini. Iya. Gitu kayak gue ngeliat Under Armour naik itu dipakai sama para atlet ya kan, para olahragawan ya kan, semuanya pakai. Salah satunya yang gue suka adalah si Stephen Curry. Stephen Curry itu pemain basket gila, dia pecinta Under Armour. Edan banget dia sampai dia ngedesain sepatunya khusus buat si Stephen Curry ini kan. Dia ngedesain sendiri, gue pengennya begini warnanya ini udah kasihin ke Under Armour. Dicari kan sekarang. Baru launch kan tuh, itu dia yang baru tuh, lini produk dia yang baru tuh. Iya, itu dia. Itu yang apalagi kayak pemain-pemain bola yang sekarang mungkin dia minta desainnya udah tinggal dia gambar, gue pengen warna ini, sepatu bola gue ini, yang poolnya berapa ya kan, keren banget. Itu. Betul. Sekarang sih Under Armour tuh emang bertahan di kelas yang ketiga ya menurut gue ya. Di pokoknya bersaing di antara Nike, Adidas dan juga
Ya, Nike, Adidas, dan juga sekarang mungkin menurut gue nih yang dulu-dulu naik lagi nih bro. Kayak Puma. Iya, Puma bagus-bagus loh sekarang, keren Puma kalau naik menurut gue. lagi nih. Nah, Kalau dulu gue tuh keren kan, Puma. kalau dulu tuh Diodora lagi naik lagi. Puma itu kan image-nya tuh tim-tim Afrika banget tuh. Karena banyak tim Afrika pakai Iya, Puma. Sekarang mereka iya mulai bener. kelasnya Puma. kelasnya udah beda, gandeng BTS buat jadi brand ambassador. Iya, Gila tuh mereka. iya bener. Hmm. Udah ngincer ini pop Itali ngeluarin pop industry. iya, Itali ngeluarin Villa. Villa sekarang naik lagi nih Villa. Hmm, hmm, Villa hmm. Itali punya tuh. Kalau Jepang kan Essex kan, Iya, Essex Tiger. Tuh dia Onitsuka. Hmm, hmm. Onitsuka tuh udah memang dari dulu ya sampai sekarang ya bertahan aja gitu ya. Ya standar aja. Ntar naik, ntar gitu flat lagi gitu. Di Puma juga gitu tuh, flat, naik, turun lagi gitu. Tapi Hmm, sekarang lagi begini nih, lagi pelan-pelan nih dia. hmm, hmm, Itulah. hmm. Ya kalau ngurusin untuk ngomongin soal itu ya kan kalau ngikutin suatu produk itu wah lo kalau lo kayak teman lo kayak gitu ya dia pecinta sneakers ya pasti sama dia kalau dia suka ya diikutin aja bro sama dia Iya, gitu bener, bener, bener. Kayak dulu aja gue ngumpulin jersey bola sampai akhirnya di satu titik gue bosen, gue jual-jualin juga. ya kan kayak gitu kan cuman ya, nah itu kan kayak buat lo nanti buat investasinya lo tuh orang mau investasi kan macam-macam ya kayak Iya. gue nggak tahu gue mulai mulai suka sepatu kan mulai gara-gara itu oh ternyata sepatu itu bisa diinvest juga ya gitu Hmm, gue hmm, belinya nggak seberapa ya kan bahkan gue dapatnya itu gratis waktu itu dari Adidas terus hmm. tiba-tiba gue bisa dapat duit 2 juta kalau dirupiahin gitu bisa dapat sneakers yang baru ya karena itu invest gitu kan terus kayak teman gue waktu itu tiba-tiba ngucuk kayak datang Jod lo kalau nggak salah lo punya sepatu ini deh apa namanya yang Jordan yang yellow black bilang gitu yang Manhattan lo punya kan ada baik gue bayarin deh kan kakinya sama gue nggak tahu ya menurut gue ya lo kalau mau ya mau aja tapi harganya jangan segini ya gitu kan itu invest ya kan bro Betul, 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 betul. jadi invest gitu Hmm. Biarpun udah pernah kita injekin ya juga. cari yang second aja iya kayak baju lo baju lo punya jersey lo second Hmm, lo hmm, pernah lo pakai tapi kalau ada orang lo masukin ke blog ke baju apa kalau masukin ke Instagram lo iseng-iseng jual ya kan hmm, hmm. lumayan itu dapat deh gitu ya Yoi. itulah sekarang Oke, oke. Oke, Jod, kita sudah ngobrol, wah 2 jam, gila. 2 jam bro gila 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 Oke deh, mungkin ini buat closing kali ya. Buat closing, kalau buat mereka nih yang punya cita-cita pengen juga jadi penyiar radio nih, apa nih menurut lu yang harus mereka persiapkan? Tipsnya lah. jadi penyiar radio mah harus apa adanya aja udah lo punya karakter yang lo yang sudah lo punya tinggal lo fokusin aja sekarang Hmm, ini radio kan berkembang ya bro gitu hmm, kalau lo nggak bisa jadi penyiar radio sekarang sudah ada tempatnya namanya podcast hmm, jadi lo bikinlah podcast sebanyak-banyaknya kalau lo nggak punya kesempatan menjadi penyiar radio karena hmm, podcast adalah tempat yang akan bersaing sekarang ini bersaing sama di dunia radio jadi lo jangan kecil hati hmm, buat lo semua yang pengen jadi penyiar radio bikinlah podcast gitu karena hmm, podcast ini sekarang adalah saingannya radio. Lo bisa hmm, bisa bikin podcast di mana aja ya kayak gue sama lo di hmm, sini. Lo bisa bikin di pinggir jalan, lo bisa bikin di rumah temen lo. hmm, Itu yang sekarang menurut gue cita-cita pengen jadi penyiar radio ya ada lo ke podcast aja dulu hmm. gitu. Ya kan? Kalau lo semakin banyak lo bikin podcast, semakin banyak lo berkarya di podcast, duitnya juga sama bro kayak penyiar radio nantinya. Karirnya juga sama gitu. Amin, Apa amin, tahu Tuhan kan juga selalu nggak tidur ngelihat doang rezeki orang lo hmm, berkorban tiap hari lo bikin sesuatu demi kebaikan ya pasti ada jalannya menurut hmm, gua ya hmm, pasti gitu hmm, lo sempat tahu lo ada brand ada klien yang suka dengan podcast lo atau YouTube lo ya lo bikin lah sekarang udah era digital nih
Jadi menurut gue manfaatin era digital sekarang ini, platform-platform yang sekarang lagi ada, lo isi. Lo isi semua platform yang ada, YouTube, podcast, ya semua platform lo isi. Instagram, lo mau jadi selebgram, lo mau jadi apapun silakan. Itu dunia lagi kebuka, mumpung lo bisa lo berkarya dengan diri lo sendiri, dengan kemauan lo, dengan gayanya lo, stylenya lo, semua orang bisa ngeliat lo, orang suka sama lo, menghasilkan uang. Itu bro. Oke, itu Jadi, sebuah... lo kan ada YouTube nggak? Ada, ini gue masuk YouTube. Iya. Ini gue masuk YouTube. Ya, itu sebuah nasihat dari salah seorang penyiar terkenal. Nggak terkenal amat kalau gue. Gue tuh punya, lo tau nggak? Gue tuh lagi punya sindrom. Sindrom apa nih? Percaya nggak lo? Apa? Gue malah pengen takut terkenal bro. Serius. Kenapa Gue tuh? sindrom gue itu. Kenapa lu takut Karena gini, terkenal? gue kan dari dulu gue adalah orang pekerja banget nih bro. Gue seorang karyawan, istilahnya ya. Walaupun yang gue jalanin, makanya gue setengah-setengah di dalam kehidupan gue ini. Jadi gini, gue lebih banyak jadi di belakang layar, gue lebih banyak gue ngerjain. Ya dari karirnya gue sendiri pun, gue dari seorang kreatif, ya kan. Gue kerja di agensi yang gue duduk di belakang layar. Menurut gue adalah gue penyiar, gue jadi penyiar, gue bisa masuk TV. Itu menurut gue adalah bonus, menurut gue. Ya. Sampai gue nggak nyangka bisa jadi tiba-tiba gue bisa masuk TV nih, gue bisa nah gue jalanin lah saat yang penting gue adalah di portfolio gue, itu menurut gue adalah bonus. Gue takut bro, kayak orang-orang kayak gini, wah semakin lo tinggi, semakin cobaan lo semakin besar, ya kan, semakin batang pohon lo makin tinggi semakin akan gitu. Itu yang gue takutin bro, kalau gue itu. Jadi gue cuma bisa ngasih ilmu aja kalau orang-orang gitu doang. Gitu. Gue ngeliat kayak temen gue ya, masuk gini ya, jadi orang sukses tuh banyak banget yang di dunia entertainment ya. Cuman ujung-ujungnya gue takut aja keluarga berantakan. Gue mikirnya gitu bro. Bagaimana? Ya itu kembali ke orang masing-masing sih ya, gitu loh. Ya itu kalau gue sih yang penting bisa ngasih ilmu ke orang. Gue bisa ngasih apa yang gue pernah gue lakuin, gue pelajarin. Nah ini ilmu gue. Gue lebih suka kayak ngasih workshop. Gue lebih suka kayak gitu, gue workshop. Diundang ke apa umpamanya ada kelas penyiar, kelas apa, gue lebih suka gitu loh. Sekarang ini ya menurut gue sekarang ya gitu, karena gue ngerasa gini masih anak-anak yang sekarang ini emang muda-muda ini lebih berkaryanya lebih gila-gila lagi. Mungkin banyak yang antusias banget pengen jadi artis, pengen jadi apa ya orang terkenal ya dengan cara masing-masing ya kan. Cuman kita kan kalau kita nih, gue ngerasa nih kalau kita ikutin terus nih di dunia itu, wah ngeri juga sih. Iya kan? Karena gitu. sekarang kan menjadi terkenal itu gampang kan. Entry barrier-nya tuh kecil. Iya. Dibandingin dulu ya. Ya itu, karena bisa memanfaatkan dunia platform-platform yang udah ada. Sekarang juga udah ringkes banget kan. Lo main TikTok, ya udah lo mau menjadi TikTokers, istilahnya rematik, remaja TikTok, silahkan. Lo manfaatin di situ rematik, lo mau botok, ya kan bocah TikTok, mau menjadi apa gitu. Ya itu lo fokus lah di situ, mau jadi artisgram, selebgram, silahkan lo ke situ. Ya sekarang paling cewek kan paling cepat naik tuh cewek, ya kan. Bener. Udah lo tinggal lo keluarinnya, geser dikit jadi gitu ya kan. Geser dikit jadi ya gitu. Ya sekarang ya kita nggak bisa bohongin bro, karena dunianya udah semakin begini gitu loh. Apalagi sekarang PSBB nih, WFA, udah nggak bisa kemana-mana, ya udah lo cari sensasi aja juga bisa gitu kan. Ya itu sekarang makanya itu gue bilang sekarang eranya radio sekarang udah agak, menurut gue nih radio emang bersaingnya sama podcast. Karena orang bisa melakukan di rumah. YouTube pun juga sama. YouTube ada satu platform yang gila banget menurut gue. Gila banget.
orang lu bisa mendapatkan miliaran per bulannya, bisa mendapatkan ratusan juta, puluhan juta, ya kan? Tapi dengan butuh yang monetize, lo harus ada monetize-nya, yaitu kan harus berkorban, ya kan? Lo harus punya kreatif lo berbeda-beda, ya kan? Supaya ini orang ini tertarik nonton YouTube, nonton dengerin podcast lo, stay. Orang tuh minimal 20 menit akan dengerin podcast. Minimal ya. Betul. Kalau kita research nih, nggak nyampe 30 menit, bro. Lo ngomong panjang pun orang udah akan switch, akan cari yang lebih seru. Kalau omongannya biasa aja kan juga pasti ini kan, gitu loh. Orang akan switch gitu. Nah itu, ya mudah-mudahan sih, kalau gue sih seneng ya, lo bikin YouTube nih kayak gini, bermanfaat, lo cari ilmu, ilmu ke orang-orang nih, lo tanya, maksudnya lo undang siapa lagi gitu loh. Ini value-nya gede banget. Gitu. Tapi model beginian not for everyone content. This content is not for everyone sih actually. Karena nggak semua orang tertarik dengan ya mau belajar, mau mengembangin diri, mencari inspirasi gitu. Tapi ya buat gua this is the investment sih buat gua. Ini investasi sih buat gua sih. Gitu. Dan membangun legacy juga. Iya, gitu. Iya sih. Wah, ntar next lo undang yang lebih siapa gitu loh, yang lebih senior di dunia penyiaran sih ya. Artis presenter, ya kan. Artis, ya banyak lah. Atau mungkin orang bisnis yang lebih sukses siapa gitu. Itu menurut gue sekarang nih lagi banyak yang, kalau gue ngeliat ya, gue sejujurnya sekarang kalau gue ngeliat YouTube, lihat platform, gue nyari orang yang sukses. Kan gini, sukses kan macam-macam bro, ya kan. Sukses itu bisa satu dari bawah, jadi bukan orang siapa-siapa bisa jadi orang sukses, atau orang yang dari kecilnya udah kaya, tapi dia bisa nerusin kayak warisan orang tuanya, dia bisa jadi sukses. Kan gitu, anak, bapak dan anak itu kan bisa, bisnis bapak sama bisnis anak itu kan beda, ya kan? Kalau anak tinggal rusakin doang bisnisnya bapak, misalnya gitu. Ya itu banyak, ada yang bisa begitu, ada yang nggak bisa begitu gitu untuk nerusin bisnisnya orang tuanya dia gitu. Gue lebih banyak lihat perjalanan kayak gini nih, jadi dengerin, gue suka kalau di YouTube tuh ngeliat perjalanan orang nih, siapa, oke, kayak sekarang ini yang kalau gue lihat paling ini, ya dari politikus, ahli ekonomi, orang sukses itu banyak banget. Itu yang ada pengusaha masih muda ya, 90, dia punya gila, dia baru beli pesawat ini private jet dari Amerika baru kemarin nyampe barangnya ke Indonesia. Namanya Eri ya, Eri. Gue ada dilihat gue di YouTube-nya. Itu namanya Eri. Baru beli cash ditransfer 280 miliar. Pesawatnya baru nyampe tadi pagi. Kemarin pagi gitu, pesawatnya. Private jet dari Amerika. Bisnisnya lo tahu apa? Apa? Bisnis kosmetik doang. Kosmetik lokal atau apa? Lokal, Surabaya. Malang, orang Malang, Surabaya. Dia ternyata itu ini hampir sama dipakai kayak Mace, kayak Wardah, kayak Iya, gila parah. Itu gue lagi nonton dia mulu nih, karena gini, yang gue lihat adalah ini kayaknya perjalanannya seru karena dia belum punya apa-apa gitu. Dulunya nggak punya apa-apa, dia kok lagi di zaman pandemik gini kok orang kok bisa maju bisnisnya. Itu yang gue pelajarin gitu. Kan kita putaran ekonomi kita lagi kacau banget nih sekarang nih, pandemik gini ya. Betul. Dia malah naik bro. Kosmetik loh. Berarti kan gini nih, orang nggak nyangka dong. Lo sekarang mau kemana sih lo dandan? Iya kan? Ya sekarang PSBB, iya kan? Kamu lagi dibatasin waktu cuma 7 sampai jam 7 malam. Pakai lipstick juga kelihatan. Iya. Ke klub aja, lo ke klub kemana? Tapi orang masih banyak lo beli kosmetik, kan bingung kan? Coba.